Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah izinkan kita mudah-mudahan sampai melaksanakan dan dipanjangkan umur kita untuk selalu bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam pada baginda Nabiuna al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penggambaran bagaimana nanti di kehidupan setelah kehidupan dunia, bahkan di kehidupan setelah penghitungan, yang mana kita akan berujung kepada salah satu daripada dua tempat, yaitu surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak penggambaran atau kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, pada kesempatan kali ini ingin kita sampaikan beberapa ayat yang menunjukkan kepada kisah orang-orang yang mentaati Allah, menjalankan perintah Allah, lalu mereka masuk ke dalam surganya Allah, dan orang-orang yang mengingkari perintah Allah, tidak melakukan perintah Allah, maka mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka Saqar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddathir pada ayat ke-38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan atau sangat tergantung bima kasabat, dengan apa yang ia kerjakan di dunia. Setiap jiwa di antara kita nanti semuanya akan mempertanggungjawabkan bima kasabat, dengan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Rahinah, ulama ada yang mengatakan rahinah ini tergadai, tergantung. Ada orang yang melakukan kebaikan, maka mereka merdeka, mereka mendapatkan balasan surga Allah. Tapi ada yang memaknai tergantung di sini, kalau mereka melakukan keburukan. Jadi kalau kita di dunia tidak memaksimalkan kebaikan, tidak mentaati Allah, tidak menyembah Allah, tidak melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita tergadai, yang artinya akan diminta pertanggungjawabkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dijerumuskan ke dalam neraka Allah. Ada juga yang memaknai rahinah, tergadai di sini, setiap keburukan itu membuat jiwa merasa tertawan. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, maka akan ada kenyamanan, ketenangan, kebebasan di dalam jiwa kita setelah melakukannya. Namun berbeda sebaliknya, apabila ada yang melakukan keburukan, melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang Allah larang, maka jiwanya tidak akan tenang. Ada juga ulama yang mengatakan rahinah, yaitu tidak tenangnya jiwa karena tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan mereka berbuat maksiat.
Ini fitrah diri. Jadi setiap dosa yang kita lakukan atau kelalaian terhadap perintah Allah, maka akan berhujung kepada ketidaktenangan jiwa. Illa ashabal yamin, kecuali kata Allah, ada yang tidak tergadai, yang mereka bebas jiwanya, yaitu ashabal yamin, orang yang mereka masuk dalam golongan sebelah kanan, berada di barisan yang nanti menerima rapot dari Allah Subhanahu wa taala di barisan sebelah kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka nanti di surga, dan mereka tentu akan masuk surga kalau melihat ayat ini, orang-orang yang selalu mentaati Allah, menjalankan perintah Allah. Yatasaalun, subhanallah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mereka ini nanti di surga bertanya-tanya, saling bertanya sesama penduduk surga. Di mana dulu mungkin kalau ada teman-temannya yang sesamanya di dunia, sekarang tidak ketemu di tempat di surga. Yatasaalun, ada yang memaknai seperti itu. Di mana mereka? Di mana teman saya? Di mana sahabat saya yang dulu mungkin satu tempat kerja, satu tempat diskusi, satu tempat duduk, tapi sekarang kok tidak ada? Bertanya-tanya. Ada juga ulama yang mengatakan yatasaalun di sini maknanya at-taubih, yaitu penghinaan buat penduduk neraka. Kalau penduduk surga sebenarnya mereka tahu penyebab orang tidak masuk ke dalam surga, yaitu mereka pasti berbuat mujrimin. Di ayat berikutnya, anil mujrimin, adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Lalu kalau kita lihat, kita kalau punya kesalahan, maka keinginan kita adalah kesalahan kita ditutupi, atau bagaimana kesalahan itu tidak diketahui oleh orang lain. Itu umumnya, itu fitrahnya. Maka di sini penduduk neraka kesalahannya diiklankan, dinyatakan, disyiarkan sebagai bentuk azab. Jadi begitu malangnya nanti kalau kita berada di neraka, setelah kita diazab, kita juga dipergunjingkan, diperbincangkan oleh teman-teman kita yang berada di surga. Lalu nanti akan ada ajang diskusi, dan setiap saat kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penduduk surga. Nauzubillah. Apa kata penduduk surga? Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam saqar, neraka sakornya Allah? Kata mereka, qalu lam naku minal musallin, kami dahulu tidak termasuk ke dalam golongan orang yang melakukan salat. Jadi mari kita ingat-ingatkan diri kita, teman-teman kita, orang-orang yang berada di sekitar kita. Walaupun satu tempat kerja dekat dengan kita, maka harusnya juga berbarengan dengan kita salatnya. Kita pastikan kita sama dengan dia ibadahnya, sehingga nanti kita termasuk orang minal musallin. Artinya kelompok ini tidak mentaati Allah. Kalau salat sudah tidak dikerjakan, ini merupakan gambaran bahwa mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah-perintah mendasar, yaitu salat. Kemudian walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak termasuk ke dalam golongan yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini ibadah yang bersentuhan dengan orang lain. Kalau tadi ibadah berhubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, yaitu salat, ternyata tidak hanya cukup salat saja, kita juga diperintahkan ikut memperhatikan kondisi di sekitar kita. Kalau kita tidak termasuk orang yang sering memberi makan orang miskin, hati-hati, kita akan diancam dengan neraka Allah, yaitu neraka sakar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dulu kalau duduk-duduk
itu selalu membincangkan hal-hal yang batil. Mauta, diskusi, baca rito yang lama-lama, hati-hati. Hati-hati, apalagi kalau itu adalah menyangkut hal-hal yang batil. Kita lihat pendapat ulama, batil maksudnya apa yang tidak ada ilmu kita atasnya. Jadi yang batil itu sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentang itu, lalu itu kita bincangkan, hati-hati. Ini akan menjerumuskan kita kepada kesesatan. Dan terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami termasuk orang yang mengingkari akan adanya hari pembalasan, yaitu hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk ashabul yamin, orang yang berada di barisan sebelah kanan dan terhindar dari anil mujrimin, orang yang melakukan maksiat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.